Share screen dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baiklah kakak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik kakak, kita berjumpa lagi dalam tatap maya yang ke-19 yang merupakan tatap maya yang terakhir. Terakhir ya. Jadi judulnya adalah refleksi bukti karya. Jadi malam hari ini kita lebih refresh, lebih semangat, lebih terbuka karena ini adalah pertemuan terakhir kita ya. Nanti setelah ini kita nggak ada lagi tatap maya, cuma melanjutkan kepada tugas-tugas di LMS yang menjadi penyeimbang daripada tatap maya. Seperti biasa, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, kita tidak terlalu kaku pada tidak terlalu terkaku pada PowerPoint ini, karena PowerPoint ini pun cuma sedikit saya yang buat. Jadi kita lebih membahas hal-hal yang penting tentang bukti karya. Yang pertama adalah sudah ada beberapa dari kita yang mengumpulkan bukti karya. Kalau tidak salah tadi terakhir saya cek 5 orang yaitu Kak Heri, Bu Intan, Bu Wagira, Kak Heru, dan Bu Esiten. Yang sudah saya nilai 3, karena Kak Heru dengan Bu Esiten belum sempat saya nilai. Cuma dari 3 orang yang sudah saya nilai, baru 1 orang yang terbit, yaitu Bu Wagira. Bu Wagira sudah terbit ya di PMM. Sekarang tugas Bu Wagira, ada 1 tugas lagi terakhir. Tinggal link PMM itu di-copy, disematkan di LMS ya. Link yang dari PMM. Bukti yang terbit itu. Itu aja, itu udah selesai bagi untuk Bu Wagira. Kalau Kak Heri dengan Bu Intan bersabar dulu, tunggu terbit di PMM. Mungkin antriannya masih panjang karena seluruh Indonesia mengupload ke PMM. Jadi siapa yang adminnya cepat memproses, bisa jadi mungkin beruntung aja kemarin Bu Wagira aduh pas admin lagi standby depan laptop langsung dikonfirmasi yang lain mungkin masih ini ya masuk dari daerah-daerah lain. Bagi kakak yang lain, silahkan mengerjakan supaya lebih cepat, lebih baik. Tadi kami baru rakor juga dengan BGP, tadi jam 1.30, mungkin semua Pasda rakor dengan BGP. Kakak-kakak juga pasti tahu dari rekan-rekan Pasda yang lain di Duri, bahwasanya hasil rakor tadi berdasarkan laporan awal, diminta laporan awal, itu data sementara untuk penentuan kelulusan. Alhamdulillah sudah saya laporkan untuk kelas kita lulus semua. Berikan aplaus dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dari penjelasan dari BGP dan teknis penjelasannya yang menjadi harga mati kemarin kan kehadiran, itu harga mati tidak bisa nego-nego. Kita ini kayaknya udah hadir semua malam ini ya. Udah hadir semua. Cuma, ada cumanya, BGP menginginkan seiring dengan tugasnya ya, meskipun sudah saya laporkan lulus, tapi tetap tugasnya dikumpulkan karena itu menjadi bahan saya juga mempertanggungjawabkan pada pleno selanjutnya. Jadi tolong pada kakak-kakak tugasnya digas ya, digas sampai tanggal 29 bagaimana baiknya
saling berbagi antara teman. Tolong yang sudah lengkap semua dibagi kepada teman-teman yang lain. Kita saling terbuka aja di sini ya, tidak perlu malu-malu karena tujuan kita adalah saling membantu, bukan untuk bersaing, bukan untuk menunjukkan siapa yang siapa yang pintar, siapa yang hebat. Jadi kita saling berbagi. Alangkah baiknya kita semua seiring bahu, seayun langkah dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan PKG PJOK. Jadi baik kakak, sekarang kita masuk agenda yang pertama, yaitu yang pertama tentang bukti karya ya. Jadi kakak-kakak, tentang bukti karya bagi yang belum mengumpulkan, apa kendalanya? Tolong diberikan berikan jawaban supaya kita bisa carikan solusi secara bersama-sama. Kakak, ada yang ingin memberikan masukan tentang bukti karya? Baik kakak, dari bukti karya yang sudah saya lihat, khususnya 3 orang tadi, untuk sintaknya, kalau dari Bu Intan bilang kan sintak bukan langkah-langkahnya, ya kan? Tapi Bu Intan pakai kata-kata sintak karena ini udah orang PPG ini, jadi harus lebih ini lebih terkini lah sedikitnya. Sebenarnya sintak itu maksudnya dulu langkah-langkah pembelajaran, ya supaya lebih familiar ya. Tapi kadang-kadang Bu Intan menyebutkan sintaknya. Langkah-langkahnya sudah bagus, saya lihat kan sudah bagus. Ada asesmennya, ada kegiatan intinya. Cuma yang menyebabkan seperti disampaikan tadi, yang menyebabkan lambat terbit ini itu masih menjadi tanda tanya juga. Apakah mungkin karena terlalu panjang videonya? Apakah mempengaruhi nggak durasi yang terlalu panjang itu menyebabkan videonya terlambat terbit? Tapi kakak-kakak bisa juga nanti tolong konsultasi dengan kelas-kelas yang lain ya. Apakah di kelas lain sudah terbit atau belum? Ada nggak informasi dari kelas-kelas lain? Bahwasanya yang mengirimkan video dengan durasi sekian, mereka sudah terbit, sedangkan kita belum. Ada nggak informasi ya kakak dari kelas lain? Belum ada ditanya, Kak. Belum ada ya? Belum ya? Tapi perlu diingatkan kakak tetap juga dipantau di PMM, bahwasanya kalau nanti sudah terbit langsung disematkan di LMS. Bagi yang lain, kakak-kakak yang lain yang masih terkendala di tugas-tugas sebelumnya atau di RTL, tetap aja dimaksimalkan sebaik mungkin supaya kita beriringan, karena BGP tadi bilang tanggal 29 batas akhir pengumpulan tugas. Yang kita takutkan nanti kuncinya, sistemnya dikunci, itu yang menjadi masalah nanti ya. Meskipun tadi saya sudah melaporkan secara kasarnya, tetapi kalau nanti BGP tidak meyakinkan dengan jawaban dari saya, bisa jadi nanti takutnya mereka berubah pikiran pula kan. Maksudnya saya bisa mempertanggungjawabkan yang pertama ada kehadiran, oke, bisa menolong, cuma di tugas-tugas ini tetap harus beriringan supaya saya bisa memperkuat argumen kalau seandainya nanti mereka menanyakan apa alasan kakak meluluskan peserta yang ini, sedangkan dia tidak tercukupi di hal-hal ini. Jadi saya bisa memberikan argumen ini. Tetapi kalau memang saya tidak bisa mempertanggungjawabkan, takutnya nanti mereka mereka bisa membatalkan hal-hal yang sudah kami kirim tadi untuk tahap awal, ya kan, bisa jadi dibatalkan. Tapi makanya saya harapkan pada kakak tolong bantu saya juga akan membantu kakak-kakak supaya
saya bisa berjuang nanti di tanggal 29 sampai tanggal 30 berjuang untuk mempertahankan apa yang saya kirimkan pada hari ini ya. Meskipun sebenarnya belum bisa saya kirim, tapi karena mereka mendesak untuk mengirim data awal, makanya kami kirim jadi. Tapi di kelas-kelas yang lain ada beberapa yang memang dibuat tidak lulus. Kenapa dibuat tidak lulus? Ya jumlah kehadirannya 4 kali tidak ikut Zoom. Jadi kalau kehadiran itu tak bisa dibantu kecuali mereka mau mengulang pertemuan orang tersebut tidak bisa ikut. Tapi kalau kita alhamdulillah masalah kehadiran cukup luar biasa, dapat nilai A. Cuma di tugas itu menjadi hal yang hal yang lumrah, bukan hanya terjadi di kelas kita tapi juga di kelas-kelas yang lain. Dan ini saya secara pribadi pun istilahnya paham bahwa saya kakak-kakak punya banyak kesibukan, tapi sesibuk apapun tolong tetap dikerjakan, karena yang namanya kalau kita berusaha pasti nanti ada jalan solusinya. Apalagi kita bukan lagi sekali dua kali, kita udah lama juga kenal selama 3 bulan lebih, pasti kawan-kawan akan membantu untuk mencari solusi ya. Oke kakak, sampai di sini tentang bukti karya. Bukti karya, ada ingin bertanya tentang bukti karya? Bukti karya. Yo Kak Heri, silakan. Tentang nilai, bukti karyanya modul ajar, kemudian praktik baik, dan praktik pembelajaran, ada nggak perbedaannya gitu? Tentang nilainya. Baik, terima kasih Kak Heri. Ada pertanyaan dari Kak Heri rentang nilainya ya. Jadi untuk rentang nilainya tidak ada perbedaan, karena nilai lulus 100. Nilai lulus bukti karya. Kalau misalkan saya kasih 90, di situ munculnya tidak lulus, disuruh buat ulang bukti karya tersebut. Misalkan kan ada 5 item yang harus saya nilai. Cara menilainya bukan angkanya 20-20, tapi sesuai tidak sesuai. Jadi ketika saya klik 5 sesuai misalkan, berarti langsung muncul nilainya 100. Sudah saya coba kemarin, misalkan ada satu saya buat tidak sesuai, munculnya 90. Ketika muncul 90, berarti disuruh buat ulang. Makanya bukti karya ini sifatnya harus benar-benar bukti karya. Jadi tidak bisa ini kita buat asal-asal, tidak bisa. Jadi betul-betul harus benar sehingga muncul nilainya 100. Jadi syarat kelulusannya 100 bukti karya tersebut. Tapi berbeda kan dengan tugas yang lain. Tugas yang lain bisa jadi 90, bisa jadi 92, bisa jadi 85, tapi bukti karya ini memang harus 100. Harus benar-benar, harus lengkap sehingga menjadi nilai lulus dan tidak lulus di bukti karya. Makanya bukti karya ini kan dipisah penilaiannya kan, tidak digabung dengan penilaian yang lain. Kalau penilaian kan tergabung. Dia di bagian modulnya. Di situ letak modulnya, disitulah letak pengumpulan tugas. Tapi kalau bukti karya dia kan dipisah ya kan, di sebelah kiri. Kalau kita buka di laptop di sebelah kiri. Kalau kita buka HP di sebelah kiri. Kalau tidak salah di bawah kuesioner. Di bawah kuesioner ada bukti karya. Jadi dipisahkan. Agak spesial diseminasi yang kali ini. Kalau dulu kami tidak dipisah, tergabung. Ketika tergabung setelah kami upload, setelah muncul, nanti kami harus mengupload lagi di PMM. Ada 2 kerjaan dulu.
upload di PMM, upload di LMS, sudah dinilai, baru nanti link itu di copy lagi ke Bukti karya. PMM, ke PMM. Kalau sekarang kan tidak otomatis. Kita upload di LMS sinkron dengan PMM. Jadi sekali kerja. Cuma kita memantau aja di PMM sudah terbit atau belum. Mungkin ini juga yang menjadi penyebab lambatnya terbit. Karena dia digabung. Kalau dulu kan dipisah. Upload di sini, selesai di sini, upload di sini. Jadi cepat terbitnya. Ini kan uploadnya cuma di sini. Kita menunggu terbit ke sini. Bisa jadi ini salah satu penyebabnya ya. Tapi harap bersabar aja, mudah-mudahan nanti sebelum selesai sudah terbit semua. Oke, kakak yang lain? Tentang bukti karya. Ada kakak? Kalau tidak, kita lanjut kepada agenda selanjutnya, yaitu berbincang-bincang tentang akhir dari PKG. Kita selesaikan dulu refleksi bukti karya selama 20 menit. Sudah ada gambaran tentang bukti karya, kira-kira apa yang mau dilakukan? Apakah praktik baik, praktik pembelajaran, atau modul ajar? Sudah ada gambaran? Kira-kira mana yang lebih mudah? Ada kakak, dihidupkan aja mic-nya biar kita bisa saling ini apa namanya? Bisa saling ngobrol. Bagi yang belum. Gambaran. Diskusi tentang. Oke, baik kakak. Sekarang agenda kita yang kedua. Kalau tidak ada tentang bukti karya ya. Sekarang kita berada di fase yang akhir. Sekarang kita akan, kemudian ini bukan diskusi lagi ini. Umpan balik. Umpan balik tentang PKG PJOK. Jadi pertanyaan pematiknya adalah, kakak-kakak sudah mengikuti PKG PJOK selama 3 bulan. Ya. 19 kali tatap maya dengan ini, 6 kali tatap muka. Ya. Sekarang kakak-kakak ingin menyampaikan sisi positif dari PKG PJOK dan masukan untuk kebaikan PKG PJOK. Ini harus semua yang menyampaikan ya, harus semua. Ya. Kita mulai pertama dari Bu Intan. Silakan Bu Intan. Ini berurutan ya, pakai absen. Bu Intan, ini apa nih? Mute. Silakan Mas Sendiri. Oh, ketua dulu. Ketua dulu, oke, siap. Ya. Mana ketua nih? Sudah angkat tangan. Ayo, ketua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kita ambil umpan baliknya dari PJOK ini Kak selama 3 bulan ini.
Kalau saya pribadi mengambil banyak ilmu atau pengalaman baru yang mungkin saya pribadi belum banyak tahu, tapi dengan ada kegiatan ini kita tahu mungkin dari cara berderepresentasi atau gimana mengenang materi kemarin. Apalagi pas kegiatan tatap muka kemarin, itu kan memang masukannya bagus sekali, kegiatannya bagus sekali, ada berkelompok, ada kegiatan yang set kemarin, ada yang sem kemarin. Terus mungkin kalau kurangannya bagi kami adalah karena kami di SMA itu jadwal kami, kegiatan kami itu menumpuk-numpuk, kami tidak secara mungkin 60% lah kami bisa mengikuti. Tapi kalau seandainya benar-benar waktu yang pas, mungkin kita mengikuti kegiatan ini, mungkin memang dijadwalkan kayak emang benar-benar kita ikuti pas kali, mungkin banyak kali manfaatnya buat kita kan. Apalagi kami yang SMA ini, kami SMA ini lebih banyak yang kayak kegiatan kemarin tuh lebih banyak langsung. Tapi kalau kami belajar dengan PKG ini, kami dapat ilmu juga, mungkin kayak ada guru SD, guru apa, oh ternyata kita berbagi, oh dengan kegiatan ini, oh guru SD ternyata kayak gini ya. Tidak bisa aus meredam emosi kita, karena yang belajar adalah anak-anak. Sedangkan SMA, kalau terlalu sabar, kita dimakan anak. Kalau terlalu marah kali, kita dibenci anak. Jadi mungkin dengan pada ini kita banyak kali ilmunya yang saya dapat, Kak. Itu aja, Kak. Ini saya, Kak. Terima kasih pada ketua. Sebelumnya, ketua, saya doakan supaya anak ketua cepat sembuh ya. Tadi karena dapat laporan dari Kak Roni. Karena rencana awalnya ingin Zoom bersama di rumah Kak Roni, tapi tiba-tiba secara tidak sengaja anak ketua terjatuh dan terpaksa ketua pulang lagi ke rumah ya. Terima kasih, Kak. Yang kedua, dari ketua menyampaikan cukup senang dengan PKG, ada hal-hal yang belum tahu, jadi tidak tahu di selama ikut PKG. Yang pertama terhadap model-model pembelajaran, yang kedua terhadap cara menghadapi siswa ya. Guru SMA dengan guru SD kan beda cara menghadapinya ya. Kalau guru SD harus lebih banyak bersabar ya. Kalau guru SMA kalau terlalu lembut dimakan oleh anak, terlalu keras dibenci oleh anak ya. Jadi mungkin bagi SMA, apalagi kemarin kita dominannya kan SD, agak bingung lah bagi SMA ya. Kok seperti ini ya. Saya sendiri pun yang di SD agak bingung juga kemarin lihat model Pak Supriyadi yang SMA ini langsung ke teknik dasar, ke teknik menyerang. Kalau sepak bola langsung ke teknik menyerang. Kalau kami kan lebih pada teknik dasar dulu, menendang bola, menghentikan bola, tidak langsung ke pola-pola menyerang ya. Tapi ini menjadi ilmu bagi kita semua ya. Oke, terima kasih pada ketua. Sekarang yang kedua, siapa bisa sampaikan unek-unek tentang PKG PJOK? Ngomong lah kalian, jangan belakang aja, depan lah. Awak ya. Siap. Yuk, Karian. Ayo Karian, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang jelas setelah mengikuti PKG PJOK ini, saya merasa ada perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Jadi dengan bertambahnya ilmu ini, mudah-mudahan untuk pembelajaran PJOK selanjutnya kita di kalang mau tingkat SMA ataupun SD lebih berkembang lagi. Jadi di sini saya sebenarnya ada sedikit saran atau apalah Kak ya untuk kegiatan ini. Kalau ada nanti kalau bisa, ini kan usulan. Ya. Ada kegiatan ini berkelanjutan, entah setiap tahunnya, entah ada berapa kali, entah melalui Zoom apa gitu, dengan kegiatan seperti ini Kak. Jadi ilmu ibarat update itu tetap berjalan Kak. Nah, itulah unek-unek dari saya. Kalau untuk masalah kegiatan ini mungkin kalau perlu adalah tindak lanjut selanjutnya, kita entah sekali dalam setahun itu di akhir tahun kita ada kegiatan seperti inilah. Walaupun ibarat entah 2 hari atau 3 hari untuk menambah ilmu lagi atau ilmu yang berkembang bisa diinikan lagi Kak, dikembangkan lagi lah ibaratnya.
harus ada diskusi seperti inilah. Begitu Kak. Oke Kak ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum terima kasih pada warahmatullahi Karian. Karian ini menginginkan PKG ini berlanjut ya. Ya. Meskipun nanti dengan agenda yang berbeda, agendanya maksudnya tidak perlu 3 Ya, bulan. bukannya cukup. seperti ini entah 3 bulan. Ini kan 3 bulan agak lama. Ibarat maksudnya entah ada kegiatan entah 3 hari, tapi dengan kegiatan ibaratnya bahasanya seperti reuni lah. Ya. Saling berbagi ilmu lah gitu. Ada Saling kegiatan berbagi ini, ilmu. tapi dengan resmi gitu. Ya, sifatnya Dari resmi ya. BGP-nya ya. Dari BGP ya. Nanti bisa kami usulkan pas pleno ya, apakah seminggu dibuatnya. Kalau perlu dipanggil ke Pekanbaru secara bertahap ya. Boleh. Kalau tidak dipanggil semua nanti serentak kan takut panitianya kan terkacah-kacah lah menyiapkan, dipanggil bertahap ya, seperti kepala sekolah sekarang yang dipanggil. Ibarat kegiatannya 3 hari atau 4 hari kan lumayan untuk ibaratnya menambah wawasan gitu Kak. Ya, BIMTEK lah ya, kalau BIMTEK 3 hari. Karena sekarang yang dipanggil kan kepala sekolah Bengkalis ke Pekanbaru dipanggil semuanya BIMTEK. Ke depan kalau bisa dari guru-guru PJOK yang telah lulus. Yang telah lulus PKG PJOK. Kan ilmu ini kan setiap tahun kan pasti berkembang. Itu maksudnya itu kan ibaratnya ada hal-hal yang baru. Disitulah kita dapat ibarat pemecahannya. Gimana ilmu ini tetap berkembang gitu. Gitu Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih pada Karian. Sekarang lanjut dari siapa yang mau? Intan boleh Pak. Boleh Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Intan minta maaf. Tahu ada kesalahan, kehilapan, Bu Intan minta maaf sama Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri terakhir kita tatap main. Saya pribadi minta maaf lahir batin. Karena tahu ada sama Bapak Hasil, ada kelakuan tingkah laku saya yang membuat tidak nyaman sama Bapak Ibu. Saya minta maaf. Maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maaf Bu. Maaf. Pak Willy mau memaafkan Bu Intan. Cepat kali minta maaf Bu Intan. Baru pertama kali saya mengikuti PKG. Dan yang lain saya nggak pernah ikut Pak. Baru itu saya ikut. Jadi disinilah saya dapat keluarga baru, dapat teman-teman baru. Jadi saya memang terharu sekali saya Pak. Saya juga dalam jangan nangis Intan. Asal lo pakai nangis. Terharu Intan. Saya jadi terharu biru. Iya, jangan nangis Intan. Terakhir. Kalau dalam pendidikan juga saya banyak dapat ilmu dalam biasanya kan dalam pembelajaran saya masih ada yang kadang kurang sabar. Dalam pendidikan PKG saya banyak luar biasa dapat ilmu seperti kayak buat RPP. Saya sudah mulai memahami bagaimana kita tidak. Lupa dimatiin kamera. Saya sudah mulai pelajaran harus sabar. Saya banyaknya. Masalahnya saya memang nggak pernah dapat pendidikan selama ini. Semenjak guru saya nggak pernah ikut pelatihan gitu. Dari itu saya ikut. Jadi memang betul luar biasa saya dapat ini dari pagi. Awal memang berat saya mau ikut. Saya memang nggak ada rencana saya mau ikut. Rencana kemarin saya malah mau menunjukkan itu. Apa gitu dari suami, anak gitu. Ayo ikut gitu. Terus setelah saya jalan saya memang luar biasa bagiannya saya dapat ilmu luar biasa berharganya saya dapat di PKG. Banyak ilmu tidak saya dapat dari luar. Prestasi ke depan,
depan teman-teman, menjelaskan apa sih kegiatan PKG itu, gitu. Apa saja yang saya dapat, di sinilah saya memang betul-betul dapat ilmu. Jadi memang luar biasa saya dapat di sini. Juga dapat plusnya, saya dapat keluarga di sini, dapat keluarga besar dari PKG. Luar biasa. Juga terima kasih kepada bapak-bapak yang telah membantu Bu Intan yang banyak sekali, luar biasa, banyak kekurangan. Pak Heri juga udah bantu, berkenan juga sudah bantu saya, karena saya memang IT saya kurang gitu. Sekali yang udah bantu-bantu saya di sini, udah bantu-bantu dapat ilmu saya dari sini Pak. Memang kalau di sini saya memang luar biasa, banyak dapat ilmu. Kalau seandainya ada lagi, saya insya Allah saya masih mau ikut dengan PKG, mana tahu ada pelatihan yang lain gitu. Insya Allah saya ikut. Karena memang luar biasa, saya bahagianya dapat ilmu di sini, dapat keluarga baru. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ke depannya lebih sukses lagi. Amin. Amin, Bu Intan. Terima kasih kepada Bu Intan. Nampaknya Bu Intan cukup terharu dengan ungkapannya yang cukup panjang lebar ya. Tapi nanti di akhir nanti bisa kita buat sekitar 5 menit untuk saling bermaaf-maafan ya. Sekarang siapa lanjutnya lagi? Pak Heru. Oke, silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas kesempatannya pada malam hari ini. Gimana kabarnya Kakak semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Yang penting kebahagiaan, kesehatan itu yang suka dicari sekarang itu. Apalagi duit ya Bu Intan ya. Baik, sebelumnya PKG ini merupakan gimana aksi nyata bagi kita semua ya Bapak Ibu, yang mana sebelumnya kita itu misalnya kurang terlalu berperan terhadap dalam pembelajaran, namun adanya PKG ini kita semua lebih mementingkan pembelajaran, bagaimana anak lebih gembira, lebih tenang, dan lebih semangat Bapak Ibu. Jadi menurut saya aksi nyata dari PKG ini sangat bermanfaat, yang mana bahwasannya kita dituntut untuk kita dalam melakukan gerakan-gerakan olahraga yang menyenangkan. Jadi banyak manfaatnya Bapak Ibu semuanya. Terus terutama sekali kita saling berbagi ilmu. Ya, yang mana yang di sini digabungnya semuanya dari yang senior sampai yang muda sekali seperti saya yang baru berapa tahun ini mengajar, mungkin ada banyak pengalaman terhadap Bapak Ibu yang saya cari tahu. Jadi bagaimana cara menghadapi anak-anak buat lebih baik lagi ke depannya tentu. Dan terutama sekali bagi kakak pasir kita yaitu Kak Rizka yang memberikan ilmunya yang sangat luar biasa, antusiasnya, dan sangat banyak manfaatnya. Bagaimana dia menunjang bahwasanya guru kita sebagai guru PJOK itu merupakan guru yang harus sangat-sangat diteladani dan sangat bermanfaat untuk kebugaran jasmani anak. Terima kasih Bapak semua. Oke, terima kasih kepada Kak Heru yang telah menyampaikan cukup panjang lebar. Jadi kesimpulannya bahwasanya PKG ini sangat bermanfaat. Kalau saya perhatikan Kak Heru ini termasuk tipe peserta yang pandai memaksimalkan aset di lingkungan sekitar ya, dari beberapa tugas yang dikirim. Termasuk yang terakhir tadi aksi nyata dibuat dalam bentuk SEM ya Kak Heru. Dalam bentuk SEM. Iya Kak. Jadi saya pun wah luar biasa nih. Apalagi Kak Heru ada 3 peserta di sana. Kemarin RTL-nya juga cukup meriah dengan pesertanya yang hadir hampir semua guru. Yang kedua dibuat lagi dalam bentuk SEM sampai kepala sekolah yang membuka acara itu sungguh luar biasa. Yang pertama kita ibaratnya
melakukan suatu tugas, tetapi tugas tersebut ada karya ya, ada karya yang bisa disaksikan oleh guru-guru lain. Oh gini, ketika guru PJOK menunjukkan karyanya sebegini karya guru PJOK. Jadi menjadi suatu hal yang membanggakan juga bagi kami. Kita melihat bahwasanya Kak Heru ini bukan hanya sebatas ide, tapi mampu melaksanakan ide tersebut dalam bentuk pelaksanaan yang luar biasa dan memaksimalkan aset yang ada, aset politik, aset sekolah, dan aset rekan sejawat, yaitu 2 orang lagi dari kelas yang lain. Tapi bisa berkolaborasi sehingga terciptanya suatu pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan, yang berpusat kepada peserta didik. Tolong dipertahankan Kak Heru ya. Siap Kak, kemarin sedikit tambahan, banyak juga beberapa guru berpendapat bahwasannya ini sangat apakah ini sangat menunjang untuk pembelajaran yang lain? Saya bilang sangat bermanfaat Bu, karena bagaimana di sini terutama misalnya kita sebagai anak SD tentu kan belum ada yang tahu tentang apa itu tanggung jawab. Jadi kalau misalnya di SMP SMA mungkin udah ada organisasi yaitu OSIS dan pembinanya. Nah, yang bagaimana bisa kita laksanakan. Namun di SD sangat belum bisa. Namun dengan adanya kegiatan kami ini, mungkin Bapak Ibu semua bisa juga menunjang pembelajaran terhadap anak-anak. Mungkin bisa saja entah perlombaan tentang ROIS, saya bilang kan, tentang sains gitu Pak Kak kan, dan yang lain-lain sebagainya. Mungkin yang lainnya sudah sering juga dilakukan oleh sekolah saya Kak. Namun ya mungkin guru yang menilai dalam semua mengaturnya gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali kemarin pas kombel itu Kak. Alhamdulillah sangat luar biasa antusiasnya juga. Kepala sekolah sangat bangga juga terhadap kemarin itu Kak. Terima kasih Kak ilmunya sebelumnya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, Oke, saya pun cukup senang juga melihat bahwasanya Kak Heru ini kayaknya berhasil ya memaksimalkan aset hampir bisa dikatakan 100% bisa dimaksimalkan dengan jumlah guru. Kadang-kadang ada juga beberapa sekolah agak kesusahan kita menggerakkan guru-guru, tapi Kak Heru ini berhasil ya. Dengan 2 kawan tuh bagaimana caranya. Kami pun mungkin saya pribadi pun harus belajar juga dengan Kak Heru bagaimana menggerakkan sebanyak guru tersebut dengan seragam yang sama pula hadir dalam ruangan tersebut. Apakah memang karena kebetulan ibu-ibu tuh pakai baju seragam atau memang diarahkan tuh pakai baju seragam? Memang apa Kak jadwalnya memang baju seragamnya memang itu. Oh jadwalnya memang lagi jadwal baju seragam tuh ya. Jadi pas saya lihat luar biasa nih baju seragam nih ramai pula absennya sampai 30 orang kan, jadi luar biasa. Semuanya hadir Kak. Semuanya hadir ya. Kalau di sekolah Heru Kak memang alhamdulillah apapun bentuk kombel-kombel dari guru-guru lain tetap antusias Kak dalam membantu. Karena kan ini untuk proses pembelajaran individu dan untuk menunjang sekolah juga Kak, seperti itu. Jadi kerjasamanya bagus. Bagus ya. Oke, terima kasih Kak Heru. Coba yang lain, siapa lagi selanjutnya? Mau berbagi tentang PKG PJOK? Kak Willy, silakan Kak Willy. Halo Kak Willy. Baik Kak. Baik Kak, terima kasih. Di sini saya mungkin tidak banyak menyampaikan Kak. Mungkin udah disampaikan sama abang-abang dan teman-teman yang lain. Ya Bang Wian ya. Di sini tadi apa Kak? Tadi Kakak lagi nelpon itu, saya lagi itu Kak, lagi di dalam kolam berenang Kak. Oh ya. Jadi gitu juga baru tahunya tadi udah siap latihan. Aduh, mau nelpon udah maghrib gitu. Oh nanti aja lah Pak Zoom dibilang kan gitu Kak. Oh ya. Ya, enggak apa-apa. Mohon maaf tadi sebelumnya Kak. Ya. Terus tadi hampir meneteskan air mata juga saya Kak dengarkan tadi. Oh. Tadi Bu Intan lompat-lompat Kak. Tadi ini hari terakhir Zoom tapi begitulah hati wanita ya Bu Intan. Mana Bu Intan tadi ini? Bu Intan. Ya. Bu Intan ini Pak, teman memang Ada Bu Intan. teman orang tua, kakak, saudara selalu mengingatkan saya Pak. Tolong Will tugas kau kapan mau kumpulkan? Seperti itulah Kak. Jadi
saya mungkin ya tipe-tipe saya memang tipe-tipe yang sangat-sangat pemalas Kak. Memang saya akui itu dari saya SD, memang kan udah saya pernah cerita dulu pas tatap muka, saya tipenya memang orang pemalas Kak. Jadi saya untuk melakukan segala sesuatu itu termasuk tugas ini Kak, memang benar-benar nggak ada lagi yang mau saya kerjakan Kak. Ya udah inilah yang saya kerjakan. Jadi mohon maaf Kak, mungkin dari sekian banyak bapak-bapak ibu-ibu yang di sini mungkin cuma tugas saya yang sisa, mungkin nanti itu saya usahakan Kak yang pastinya. Terus untuk PKG ini memang luar biasa. Dari awalnya ya seperti dibilang bapak-bapak ibu yang lain tadi, awalnya malas, apain Zoom, udah ngapain PKG ini, aduh udahlah ribet semuanya. Tapi kalau diikutin ya banyak ilmunya Kak. Ya banyak ilmunya, kita jadi banyak teman ya Bu Intan ya. Dari tidak saling kenal Kak. Jadi saya kalau lewat di kilometer 10 itu selalu ketemu Kak Rian. Selalu saya panggil. Itu gara-gara PKG inilah Kak, seperti itu. Jadi kalau untuk hal positifnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu Kak. Hal yang negatifnya mungkin nol sama saya Kak. Nggak ada hal negatifnya di PKG ini. Jadi kalau dapat ya memang kakak-kakak yang rajin ini saya doakan untuk jadi fasil besok, bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari Kak Rizka ke teman-teman yang baru mengikuti besok kalau ada lagi. Yang pastinya tetap semangat untuk kita semua Kak, dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Willy. Yang pertama terkait tugas, apapun ceritanya Kak Willy nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut ya. Nanti kalau ada kendala boleh japri saya ataupun minta bantu dengan kawan-kawan yang lain ya. Siap Kak. Kak Willy ya. Yang kedua, Ya. seperti yang tambahkan Kak Willy tadi, bahwasanya PKG ini ada dampak positif. Positif yang pertama adalah dari dulu tidak kenal, sekarang menjadi kenal. Dulu tidak kenal dengan guru SMA yang namanya Firdiansyah, sekarang jadi kenal. Kalau lewat kilometer 0 udah dipanggil. Dulu mungkin main-main lewat itu aja ya. Kan susah kita untuk kenal dengan guru SMA, apalagi antara SD yang kita kumpulnya kan. Jadi Iya betul Kak. Jadi kenal. Menjadi ajang silaturahmi. Begitu juga dari saya yang di Bengkalis. Dulu mungkin hanya 1-2 orang yang saya kenal di Duri, tapi sekarang bertambah kawan-kawan yang saya kenal dari Duri lagi ya. Oke, sekarang siapa lagi? Kak Willy. Pak Roni, silakan. Aneh bilang Pak Rodi. Senior lah, senior. Pak Lukman. Pak Lukman. Mohon maaf Kak. Ayo Pak Roni. Maaf Kak, lagi nanggung pula Kak. Sedang makan pula Kak, mohon maaf Kak ya. Oh ya, coba Pak Lukman dulu. Pak Lukman. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Lukman. Pak Lukman, Horas. Alright. Banyak kali yang saya dapat dari PKG ini, terutama dengan guru-guru yang muda, tidak memilih atau membanding-bandingkan, soal bantuan kepada yang lebih tua luar biasa. Itu dulu salah satu saya dapat. Mudah-mudahan untuk kedepannya bagi guru-guru muda ini terus maju lebih baik. Dan terutama dari Pasil ini, Kak Pasil ini pun cara penyampaiannya sungguh luar biasa. Jadi saya sebenarnya sangat bangga bisa berjumpa atau berteman dengan semuanya di PKG ini. Hal yang luar biasa saya dapatkan, terutama ya khususnya jiwa-jiwa muda yang sifatnya memang membangun untuk pendidikan nasional di seluruh daerah masing-masing. Jadi saya sebagai orang tua ataupun yang sudah sangat tua, karena tahun besok saya sudah pensiun,
Tapi saya luar biasa mendapatkan pengalaman bisa betul-betul berteman dengan segala umur. Kalangan Jadi, usia. ya, segala usia betul-betul saya dapatkan ya istilahnya angkat jempol dengan guru-guru muda ini. Jadi saya pun jelas-jelas terutama untuk mengerjakan di LMS itu saya sangat-sangat buta dengan tugas-tugas ini, terutama dengan laptop ataupun dengan HP. Jadi jujur saja kalau tidak ada Lina mungkin sudah luar biasa ketinggalannya, begitulah. Jadi itu harus saya akui memang luar biasa. Saya bilang sekali lagi kepada guru-guru muda. Jadi sudah jelas mungkin selama tatap muka kemarin banyak mungkin kesalahan ataupun ucapan semuanya yang saya lakukan mungkin ada yang sakit hati atau bagaimana, saya minta maaf. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk PKG ini betul-betul perlu ditingkatkan lagi bagi guru-guru muda. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas di mana kesalahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Lukman. Oke, terima kasih. Salah satu dari empat kita yang paling senior di sini ya, Pak Lukman, Bu Intan, Bu Wagirah, Bu Esiten ya. Yang paling senior di sini adalah Pak Lukman ya, yang umur sudah 40 ke atas ya. Jadi Pak Lukman ini menjadi contoh juga bagi kita bahwasanya sampai di penghujung masa kerja tapi beliau masih cukup bersemangat untuk ikut kegiatan. Dan kita pun tidak membeda-bedakannya, tapi kita juga menjadi malah banyak membantu Pak Lukman. Pak Lukman juga sudah menyampaikan tadi bahwasanya dia sungguh bangga juga mempunyai rekan kerja yang muda tetapi mau membantu beliau. Meskipun kadang-kadang pada saat tatap muka kemarin ada canda-canda yang mungkin sifatnya untuk menghibur, tapi itu semua hanya, apalagi Pak Lukman kemarin ditunjuk menjadi Pak Camat ya pada saat SEM. Jadi mungkin canda-canda yang mungkin yang tidak masuk ke hati, tapi semua itu hanya intermezzo dari dalam pembelajaran PKG PJOK ya. Tetap semangat Pak Lukman, tetap. Oke, terima kasih. Ya, tetap semangat. Pak Lukman ini berkolaborasi dengan Bu Dina dari awal sudah dikonfirmasi, tapi saya tetap memberikan jempol dengan umur sekian masih mau melaksanakan PKG PJOK. Baik, selanjutnya dari siapa lagi? Pak Anggun. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur dari awal adanya PKG ini sebenarnya masih bertanya-tanya apa kegiatan PKG ini gitu kan, sampai nanya sama Pak Diski. Namun dia hanya menyampaikan udah ikutin aja gitu kan. Ternyata setelah diikutin PKG ini jadi nambah pengalaman, nambah ilmu, serah nambah teman juga, dan yang terakhir nambah uang juga dia. Dari awalnya kayak saya dengan Pak Heri sekolahnya itu tetanggaan, cuman tidak terlalu dekat karena adanya PKG, kemudian satu kelas. Terakhir saya sama dia udah kayak akrab, manggilnya pun udah kayak abang gitu kan. Kemudian sudah banyak yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain bahwasannya kita di sini bisa mengenal satu sama lain dari yang jenjang SD hingga SMA. Ya seperti itu juga yang awalnya nggak kenal dengan yang rekan-rekan lain, dengan yang adanya PKG dan tatap muka yang kemarin tuh bisa tahu aslinya gimana semua. Tuh, Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Anggun. Kesimpulannya Kak Anggun nih pertama meraba-raba tentang PKG, tapi setelah diikuti jadi seru ya. Yang pertama, yang kedua
dari yang tidak kenal menjadi kenal. Apalagi Kak Anggun satu sekolah dekat dengan Kak Heri meskipun tidak terlalu dekat, tetapi dari dulu tidak akrab sekarang menjadi lebih akrab. Itu sisi positif yang diambil, yang mungkin sama seperti yang lain, dari dulu tidak kenal kayak dulu Kak Willy dengan Kak Firdiansyah, dulu lewat kilometer 10 nggak ada yang manggil, sekarang sudah ada yang manggil. Begitu juga dengan Kak Anggun ya, dengan Kak Heri sudah semakin instan ya dalam berbagi informasi tentang perkembangan olahraga ke depan. Terima kasih Kak Anggun. Sekarang lanjut. Apa lagi? Rizky ada? Rizky Putra Perdana. Rizky Putra. Farhan. Kak Farhan. Ya. Ayo silakan Kak Farhan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sudah selama 3 bulan dapat ilmu dari Kak Rizka dan teman-temannya juga. Bagaimana kita menjalankan PKG ini dari yang tak tahu, yang tak kenal, sehingga sekarang akhirnya dekat. Dan banyak juga ilmu yang kita dapatkan, kayak mana kita mengajar di SD, terus ada juga teman kita yang mengajar dari SMA atau SMP. Jadinya banyak pengetahuan yang kita dapat, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Karena saya lagi buru-buru, Kak Rizka, mau hujan. Oh ya. Maaf ya, Kak. Oke, Mau pulang dulu. Ya. Ya, boleh. Kak Farhan, terima kasih. Jadi Kak Farhan intinya dari dulu belum bisa menjadi tidak bisa, banyak ilmu yang didapatkan ya. Oke, Ya, sekarang Kak Rizky ada? Ada. Bu Asisten. Bu Asisten. Bu Wagira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Rizka atas ilmunya dan dukungannya, semangatnya untuk kami semua. Sebenarnya nggak nyangka bisa sampai ke titik ini. Yang tadinya ke sana kemari bawa laptop, ke sekolah, jumpain operator, minta bantuin itu. Ya Allah, ternyata ada hasilnya. Itu semalam saking senangnya, malam-malam jam berapa itu selesai itu kan Kak, kan udah kok yang lain belum ada, kok saya sendiri. Jadi gimana itu, kok yang lain belum ya gitu. Berarti itu karena apa itu Kak, atau karena jaringan gitu, kok bisa yang lain belum masuk gitu, apa hasil karya? Nasib baik Bu Wagira. Doa Bu Wagira baik pada saat itu ya. Nasib baik. Iya, saking banyak tanya di sekolah tuh kan, maklumlah. Kalau udah kayak kami ini udah orang mau masuk ke PKG aja tuh, yang ngasih semangat tuh ya anak-anak muda di sekolah itu. Ayo Bu, saya daftarkan Bu. Mereka yang daftarkan Bu, anak-anak muda yang di sekolah tuh. Insya Allah, makasih kalilah semua untuk rekan-rekan semua dari kita yang nggak kenal jadi seperti saudara, terutama untuk Pak Heri, makasih ilmunya untuk tempat nanya-nanya. Sama-sama. Ya, Bu Mas Intan ya, sering curhat kita ya Bu. Masya Allah. Semoga semua sehat dan jangan putus komunikasi, terus saling berbagi. Semualah adik-adik semua, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang jelas ilmu dapat, saudara dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Intan. Yang pertama yang bisa saya jawab tentang terbitnya cepat, ya mungkin nasib baik lagi daripada Bu Wagira ya. Doa Bu Wagira setelah mengirim langsung dibaca Al-Fatihah, jadi cepat terbitnya. Iya. Jadi yang lain mohon bersabar.
kemungkinan akan terbit juga. Tapi seperti kita sampaikan tadi, antri yang berarti kayak kita mengirim barang, pas Bu Wagirah kirim tuh orang belum banyak yang ngantri, tapi ketika dikirim-kirim lainnya antriannya sudah panjang, dikirim kelas lain, jadi admin di pusat tuh bingung, mereka mungkin mensisi ini yang mana duluan, masuk dari daerah lain lagi kan, masuk dari Padang lagi, nanti semakin banyak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sampai waktu yang belum ditentukan kapan akan terbit semua. Tapi itu tidak menjadi acuan juga, apakah hanya gara-gara tidak terbit tidak lulus, tidak kan. Yang penting kita hanya menunggu aja sebentar lagi terbit, dan bisa kita berbagi pada yang lain di LMS ya. Oke, selanjutnya Bu Asisten ada Kak Heri. Ada Kak. Nah. Terima kasih Kak. Yang pertama mungkin saya ucapkan permohonan maaf terlebih dahulu kepada Bu Intan karena atas candaan saya sampai sekarang saya masih teringat posisi titik sempurna. Jadi saya nggak nyangka kalau itu bakal diikuti sama Bu Intan. Jadi mohon maaf Bu Intan sekali lagi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih Kak Pasil telah membimbing kami yang kami awalnya tidak punya apa-apa, sekarang kami bangga punya sedikit ilmu, walaupun sedikit ilmu kami merasa bangga. Sudah dibimbing sama Kak Pasil. Kemudian untuk umpan balik dari diseminasi PKG PJOK ini, kalau dibuat judul, saya merasa terdapat perubahan yang sangat signifikan terhadap saya pribadi dulu. Jadi istilahnya kalau PKG PJOK ini kalau bisa berlanjut, karena kan kalau bisa guru PJOK ini tetap menjadi guru yang difavoritkan sama siswa. Jadi kalau PJOK tidak berlanjut, yang saya takutkan itu tadi, guru PJOK tidak lagi menjadi guru favorit terhadap siswa. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Baik, Kak Heri, cukup menarik juga Kak Heri, bahwasanya Kak Heri mengingat bersama momen dengan Bu Intan ya pada saat titik sempurna ya. Sebenarnya karena momen itulah menjadi teringat semua. Kalau seandainya pada saat itu tidak dibalik, tidak teringat, ya kan? Karena dibalik ini yang membuat teringat. Ya, karena kalau adanya kita mungkin secara tidak sengaja Kak Heri membalik jawaban pada saat itu. Kalau tidak dibalik, tidak seru mungkin. Ya kan? Karena dibalik itu jadi seru dan jadi teringat bagi Bu Intan dan bagi yang lain. Lama ingatnya dia. Meskipun Kak Heli tidak merencanakan, tetapi itu sifatnya suatu insting waktu itu ya. Ya. Yang kedua, harapannya bahwasanya PKG ini berlanjut dan guru PJOK menjadi contoh teladan bagi siswa ya. Tapi harapan saya sama juga ya, guru PJOK menjadi garda terdepan di sekolah masing-masing. Baik, kita lanjut Kakak, 2 orang lagi, Kak Rizky dengan Bu Asisten. Pak Roni belum. Roni, Kak Rizky, Bu Asisten, 3 orang lagi. Tak biasa nih nyari mangsa. Ayo Kak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Kakak Pasil, Kak Rizka atas ilmunya selama 3 bulan. Terus saya juga terima kasih sama kakak-kakak peserta yang lainnya, karena selama 3 bulan ini kita ibaratnya dari yang nggak kenal menjadi kenal, ibaratnya dari guru SD, SMA, ibaratnya kita bisa jadi kenal. Terus kemudian mungkin ini pertama kali saya mengikuti kegiatan seperti ini Kak, mengikuti kegiatan PKG. Sebelumnya mungkin karena sekolah kami jauh, jadi
saya jarang mengikuti kegiatan ini, diajak kawan untuk mengikuti kegiatan PKG. Awalnya saya nggak ikut, waktu itu emang ada si notifnya masuk dari undangan gitu, saya cuma mengabaikan aja. Kemudian kawan mengajak saya, ya udah saya ikut daftar juga. Kemudian itu saya daftarnya terakhir pas mau penutupan, Kak. Sehari mau penutupan saya di situ daftar. Kemudian saya daftar, ya mungkin ya selama ini ya saya jalani ya begitu juga banyak ilmu yang saya dapatkan, Kak. Ibaratnya bagaimana cara mendidik anak, ibaratnya metode-metodenya gimana, ibaratnya makin banyak lah ilmu yang saya dapatkan dari PKG ini. Ya kalau menurut saya sih, ibaratnya kalau ada lagi kegiatan pelatihan ini, ya insya Allah saya bakal ikut lagi gitu, Kak. Terus mungkin itu aja, Kak, yang bisa saya sampaikan. Intinya saya ibaratnya ya kayak kalau ada lagi saya bakal ikut gitu ke depannya, ibaratnya biar bisa menambah ilmu lagi, Kak. Ibaratnya bagaimana sih menjadi seorang pendidik yang baik gitu. Ibaratnya gimana sih ibarat kita tuh ibaratnya bisa memahami karakteristik peserta didik, Kak. Cukup sekian, Kak. Baik, terima kasih pada Kak Rizky. Kesimpulannya Kak Rizky senang dengan PKG. Kalau ada lagi tahun depan akan ikut. Tapi informasi yang saya dapatkan kalau dalam bentuk PKG mungkin kita nggak ada lagi ya. Kalaupun ada PKG bukan kita lagi sebagai peserta, tapi orang-orang yang belum pernah ikut PKG. Tapi kalaupun ada nama pengembangan kompetensi tersebut berarti bukan PKG lagi, bisa jadi BIMTEK nanti ya, yang diikuti oleh guru PJOK. Tapi tetap pada pengembangan kompetensi guru PJOK ya. Selanjutnya Kak Roni dengan Bu Asisten, 2 orang lagi. Ada? Mama Roni. Diwakilkan sama Pak Petiasa ya. Ada lagi Kak Roni? Halo Kak Roni. Oh, masuk Pak Roni. Masuk. Oke, baik Kakak. Kalau nggak ada lagi, sekarang pun kita sudah berada di pengakhir ujung pertemuan kita pada hari ini ya. Saya ingin menyampaikan dulu yang pertama adalah permohonan maaf dari saya. Kak Roni? Halo Kak Roni. Oh ini. Masuk Priaki dia. Kayaknya HP saya bermasalah ini, Kak. Coba Kak Roni sampaikan dulu tentang umpan balik video, Kak. Ini saya rocker nih, HP-nya Pak Suk sama saya. HP saya memang lah. Baiklah, terima kasih. Lagi nongkrong orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar dari kakak-kakak yang lain sudah begitu banyak yang disampaikan terkait untuk kegiatan kita PKG ini lebih kurang 3 bulan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rizka selaku fasilitator untuk kelas 6 kita ya, Kak ya. Ya, 6. Yang untuk kelas 6 banyak hal baru yang ditemukan di PKG ini, intinya sangat bermanfaat untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang kedua, mempunyai keluarga baru, meskipun sebelum-sebelumnya sudah ada yang kenal dan ada beberapa yang belum kenal. Akhirnya dengan kegiatan ini kita menjadi solid, menjadi keluarga baru, dan juga di kegiatan PKG ini saya secara pribadi mohon maaf kepada Kak Rizka karena memang tidak bisa mengikutinya dengan secara efektif, dengan secara maksimal
apalagi ketika tatap maya pas jam sekolah, begitu sulit rasanya Kak, karena kami tidak bisa meninggalkan anak di lapangan. Sebab ketika pada tatap maya anak ditinggalkan berserak, nanti ujung-ujungnya mereka bermain masing-masing, main bebas, berkelahi segala macam lah Kak. Jadi dengan tatap maya seperti itu kami kurang efektif untuk mengikutinya Kak. Mudah-mudahan di lain waktu masih ada kegiatan nanti, kami usahakan semaksimal mungkin. Untuk PKG luar biasa, guru-gurunya hebat-hebat semua, semangat-semangat semua untuk mengikuti PKG ini. Mungkin itu saja Kak, sekali lagi saya secara pribadi mohon maaf pada kakak-kakak semua atas perilaku kami. Saya dengan lagi kalau zoomnya kadang satu HP. Mungkin itu saja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Roni. Sekarang terakhir Bu Esiten, ada Bu Esiten? Bu Esiten tinggal seorang lagi. Ya, Halo, Bu. ada. Iya, Ya. ini kami tunggu-tunggu terakhir penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rizka dan juga kakak-kakak yang lainnya untuk sudah memberi ilmu kepada kami yang tua-tua nih. Sebenarnya kemarin tuh mengikuti ini agak apa ya? Saya telepon Pak Diski kan, Pak Diski kayak mana tuh? Nama saya keluar loh Pak Diski untuk ngikuti apa? Ikuti aja lah Bu. Rupanya udah Ibu ikuti, menyenangkan rupanya. Tapi selama ini Ibu ngajar, nggak pernah lah Ibu dapat ilmu yang seperti ini. Hanya baca-baca. Kalau olahraga ini kan jarang di ini. Soalnya guru kelas gitu. Jadi disinilah saya percaya diri lah dalam melakukan gerakan-gerakan yang biasanya Nana ambil bola. Nah, jadi seperti itulah Pak Dak. Jadi Ibu mohon maaf lah yang pada muda-muda, karena tahu ada apa, ada bicara Ibu yang tidak menyenangkan, Guru canda, sama-sama lah kita Ibu minta maaf. Nah, hanya itulah Pak Rizka yang bisa Ibu sampaikan. Nah, dari Pak. Baik, terima kasih pada Bu Esiten, penutup dari kita yang menyampaikan bahwasanya dari selama ini dalam pembelajaran PJOK dari tidak tahu menjadi tahu. Yang pertama, yang kedua, ajang silaturahmi bagi kita semua ya. Sekarang kita lanjut. Kami kan kenal di Perko di Kopi juga dulu tuh, bahasa bulan-bulan tuh. Oh, zaman dulu nambale. Supriyadi. Di Bunambale itu tuh kalau kami sering ya begitu lewat ada pantai langsung lewat. Itu Supriyadi itu Bumpi deh. Baik kakak, sekarang kita sudah berada di penghujung kegiatan kita ya. Jadi saya ingin menyampaikan suatu hal. Yang pertama adalah saya secara pribadi kepada kakak-kakak semua ingin menyampaikan bahwasanya selama kegiatan PKG PJOK saya bertanggung jawab secara moral. Tanggung jawab moral saya sebagai fasilitator PKG PJOK. Tapi dalam pelaksanaannya saya menyadari sendiri kalau saya menilai diri sendiri bahwasanya sebagai fasil pemula, fasil yang baru, fasilitator. Karena pengertian fasilitator itu orang yang membimbing sekelompok orang, 2 atau 3 orang untuk menuju arah pembelajaran yang sama.
Mungkin pada saat bimbingan saya ada ilmu-ilmu yang saya sampaikan tidak relevan dengan kondisi sekarang. Karena kalau Albert Einstein mengatakan ilmu itu tidak ilmu itu akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman, ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan ada yang tidak sesuai, meskipun saya mengerti kakak-kakak kadang-kadang diam, mungkin karena menghargai saya, tetapi itulah apa adanya, saya menyampaikan apa yang saya tahu. Tetapi referensi yang paling baik itu dari mana? Referensi yang paling baik itu bukan dari saya. Saya juga membaca beberapa referensi dari modul, dari buku. Tetapi bisa jadi nanti dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, kakak-kakak menemukan referensi yang baru. Bahwasanya, oh ini loh pembelajarannya seperti ini, tidak seperti yang disampaikan oleh Kak Rizka dulu. Itulah yang disebut dengan ilmu. Ilmu yang baik itu, jawaban yang paling baik itu adalah ketika kita sering membaca. Kita sering membaca, kita menemukan referensi jawaban-jawaban terbaru dari beberapa buku yang kita baca. Karena buku itu ditulis berdasarkan sudut pandang seseorang. Kadang-kadang dia ambil sudut pandang yang membantu dia. Tapi kalau kita baca lagi buku dengan sudut pandang yang lain, bisa jadi berubah lagi tentang referensi terhadap suatu model pembelajaran. Nah, jadi di sini saya pun memohon maaf apabila dari segi ilmu dulu, ya, dari ilmu yang saya berikan, yang saya coba transfer, yang coba saya bimbing, masih ada kekurangannya, ya. Kakak-kakak semua, yang pertama. Yang kedua, dalam segi perilaku saya selama PKG PJOK, mungkin ada hal-hal yang spontan yang tidak saya sadari dari omongan saya, dari cadaan saya yang tidak berkenan di hati kakak-kakak. Saya juga memohon maaf, kakak. Dan tambahan lagi bahwasanya kadang-kadang pada saat saya memberikan contoh pada satu individu, pada satu orang, misalkan si A, ini sebagai contoh, ini bisa jadi nanti dari persepsi kakak-kakak, oh ini Kak Rizka ini kok lebih kepada si A, si B, si C. Itu bukan berarti saya ingin menunjukkan si A, si B, si B. Tapi yang maksud contoh saya itu adalah contoh yang dikerjakan oleh dia bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan yang lain. Itu yang saya maksud, bukan berarti saya menjanjung si A dan si B ini, tapi contoh yang dia kerjakan, bukan personalnya, tapi contoh yang dia kerjakan ini bisa menjadi contoh bagi kakak-kakak yang lain jika ingin belum menemukan ide, ingin mengerjakan hal tersebut, ya, Kak. Dan yang terakhir, bahwasanya secara umum dari dua hal tersebut yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya selama 3 bulan ke depan jika dua hal tersebut menjadi kekurangan bagi saya, karena kalau kekurangan itu berasal dari saya, sedangkan kelebihan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak semua berpikiran yang sama seperti saya. Sekarang ingin saya tanyakan, apakah kakak-kakak sudah memaafkan saya? Alhamdulillah kalau sudah. Kakak-kakak jauh sebelumnya sudah saya maafkan. Kalaupun nanti ada yang lebih dalam bercanda dan berkata, ya. Baik, sekarang yang terakhir, harapan pertama pasti kita mengikuti PKG PJOK ingin lulus sebagai orang dewasa, kita ingin sesuatu yang jelas, ya, bukan hanya sebatas ilmu, tapi ada sertifikat yang bisa digunakan untuk beberapa tahun ke depan dengan kegunaan yang bisa kita maksimalkan sebaik-baik mungkin. Yang pertama. Yang kedua, silaturahmi antara kita tetap terjalin. Nanti suatu saat kalau ada rezeki, saya pun bisa mungkin jalan ke Duri. Nanti saya akan coba menghubungi kakak-kakak, siapa tahu nanti kita bisa
bisa bertemu sambil ngobrol. Apalagi kalau nanti momennya kita nggak terlalu sibuk lagi, nggak terlalu padat dengan kegiatan, jadi kita bisa lah berjumpa untuk sharing-sharing, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Begitu juga kakak-kakak nanti kalau memang ada ke Bengkalis, tolong hubungi saya. Kemarin saya juga dengan Kak Heri, mohon maaf juga tidak sempat berjumpa karena pas Kak Heri datang, Kak Heri momennya momen pelatihan. Dia pun dari pagi sampai malam. Ya, jam Jadi 9. susah juga Jam 9 selesai. menghubungi beliau nih kan. Jadi kalau seandainya momen liburan, jadi kita bisa menyesuaikan bagaimana baiknya ya. Baik kakak, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan hal yang penting ya, bahwasanya lebih bagus saya mematikan rekaman dulu ya kakak-kakak ya. Untuk pembelajaran, kira-kira ada pertanyaan lagi sampai sekarang, sampai detik ini? Oke, baik, terima kasih ya untuk pembelajaran udah oke. Sekarang saya matikan rekaman dulu.